Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irinda Fazera dengan NIM 18031011104, Cynthia Restiriswati dengan NIM 18031011111, Ari Putra Wibowo dengan NIM 18031011123, Berlian Kusumaningrum dengan NIM 18031011134, dan Widodo Wijaksono dengan NIM 19031011100P. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko keuangan. Selanjutnya yang pertama akan saya jelaskan mengenai pokok bahasan. Tujuan dari manajemen risiko keuangan dalam ringkasan risiko individu adalah untuk mengurangi peluang meningkatnya kerugian yang berasal dari perubahan-perubahan yang tidak diperkirakan pada harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Pemajanan terhadap ketidakpastian harga dikenal dengan istilah risiko pasar. Orang-orang di pasar cenderung menolak risiko. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka akan menukarkan sebagian laba potensial dari perubahan harga yang merugikan perantara keuangan, dan makelar pasar telah memberikan respon dengan menciptakan produk keuangan yang memungkinkan orang-orang di pasar untuk mentransfer risiko perubahan harga yang tidak diperkirakan kepada orang lain, yang disebut mitra pengimbang. Risiko pasar memiliki banyak ukuran, yaitu risiko likuiditas muncul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat dengan bebas ditukarkan. Risiko kredit merupakan kemungkinan bahwa mitra pengimbang tidak akan memenuhi kewajibannya terhadap kontra manajemen risiko. Risiko pengaturan merupakan risiko bahwa otoritas publik dapat mencegah penggunaan produk keuangan untuk menjalankan fungsinya. Risiko pajak adalah risiko di mana transaksi pencegahan risiko tertentu tidak menerima laporan pajak yang diinginkan. Dan risiko akuntansi adalah risiko di mana transaksi pencegahan risiko tidak akan dijelaskan sebagai bagian dari transaksi yang dilindunginya. Yang selanjutnya yaitu apa pentingnya manajemen risiko keuangan. Pertumbuhan cepat layanan manajemen risiko menyatakan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai firma dengan mengatur risiko keuangan. Manajemen exposure aktif dapat dibenarkan dengan beberapa manfaat, yaitu antara lain yang pertama, manajemen exposure dapat membantu menstabilkan arus kas yang diinginkan suatu perusahaan. Kedua, manajemen exposure aktif memungkinkan sebuah firma untuk memfokuskan diri pada risiko bisnis utamanya. Ketiga, pemilik utang, pegawai, dan pelanggan juga memperoleh keuntungan dengan adanya manajemen exposure. Keempat, produk derivatif dapat memungkinkan dana pensiun pemimpin perusahaan untuk menikmati keuntungan yang lebih besar dengan berinvestasi pada instrumen-instrumen tertentu tanpa harus benar-benar membeli atau menjual instrumen pokok. Dan yang kelima, karena kerugian yang diakibatkan oleh resiko harga dan kurs tertentu disampaikan pada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Manajemen exposure dapat membatasi pemajanan pelanggan pada risiko-risiko ini. Yang selanjutnya yaitu peran akuntansi. Para akuntan manajemen memerankan peran yang penting dalam proses manajemen risiko. Yang pertama, mengenali risiko-risiko pasar. Pemetaan risiko merupakan kerangka kerja yang berguna untuk mengenali beragam jenis risiko pasar yang mungkin terjadi. Kerangka kerja ini dimulai dengan memeriksa hubungan antara beragam risiko pasar value driver sebuah perusahaan dan pesaingnya. Istilah value driver mengacu pada kondisi keuangan utama dan perihal kinerja operasional yang mungkin memengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar meliputi risiko valuta dan risiko suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Risiko suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dengan cara berikut ini. Penjualan kredit biasanya dikumpulkan setelah periode tertentu, bergantung pada jangka waktu yang diberikan pada klien, misalnya 30, 60, atau 90 hari. Perusahaan biasanya mengandalkan peminjaman jangka pendek untuk membiayai operasional saat itu, misalnya gaji dan biaya operasional lainnya. Kenaikan suku bunga sebelum aset dikumpulkan akan memengaruhi hasil penjualan perusahaan.
Fluktuasi harga komoditas dapat memiliki dampak yang besar terhadap pendapatan serta harga penjualan. Akhirnya, ketika manajer dana investasi terlalu baik mengetahui segala hal, jatuhnya harga ekuitas mungkin akan segera memperparah statistik kinerja dana. Yang kedua yaitu mengukur trade-off. Peran lain yang dilakukan akuntan dalam proses manajemen risiko adalah mengukur trade-off, yang berhubungan dengan strategi alternatif dalam merespons suatu risiko. Manajemen dapat memilih untuk tetap menghadapi risiko daripada melakukan pencegahan jika biaya perlindungan risiko lebih tinggi daripada keuntungannya. Seorang akuntan akan mengukur keuntungan dari pencegahan risiko dan biaya yang dikeluarkan, juga biaya-biaya dan ketentuan terdahulu dengan cara mengamati pergerakan pasar. Dan yang ketiga, manajemen risiko di dunia nilai tukar mengambang. Sebagian besar pergerakan harga pasar yang telah kita bahas ini memiliki hubungan satu sama lain. Ada 3 alasan yang mendasari hal ini. Yang pertama, nilai tukar atau resiko valuta asing merupakan bentuk resiko yang paling umum dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di banyak negara. Kedua, eksekutif keuangan yang berpengalaman menyatakan bahwa resiko valuta asing adalah salah satu resiko eksternal yang paling sulit dan harus ditangani manajer keuangan. Yang ketiga, konsep manajemen risiko dan perlakuan akuntansi asosiasi terhadap risiko valuta asing bersifat sejajar dengan yang digunakan untuk risiko suku bunga, harga komoditas, dan harga ekuitas. Yang selanjutnya yaitu meramalkan perubahan nilai tukar. Informasi yang sering kali digunakan dalam memperkirakan nilai tukar, misalnya turunnya nilai mata uang, berhubungan dengan perubahan-perubahan pada faktor-faktor berikut ini. Perbedaan inflasi. Bukti menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang lebih tinggi di negara tertentu seringkali cenderung diimbangi oleh pergerakan yang sama dan berlawanan pada nilai mata uang negara tersebut. Kebijakan moneter. Kenaikan uang beredar suatu negara yang melampaui tingkat pertumbuhan yang sebenarnya dari output negara dapat menyebabkan inflasi yang akan memengaruhi nilai tukar. Neraca perdagangan. Pemerintah seringkali memanfaatkan devaluasi mata uang untuk menangani neraca perdagangan yang tidak menguntungkan, yaitu ketika ekspor lebih kecil dari impor. Neraca pembayaran. Suatu negara yang mengeluarkan atau impor dan berinvestasi lebih besar di luar negeri daripada yang diperolehnya atau ekspor atau dari investasi yang diterima dari luar negeri akan mengalami penurunan nilai mata uang. Cadangan moneter internasional dan kapasitas utang. Suatu negara yang terus-menerus memiliki defisit neraca pembayaran dapat mencegah devaluasi mata uang dengan menarik simpanannya, yaitu tingkat cadangan moneter internasional atau menarik kapasitas pinjaman asingnya. Jika sumber-sumber ini berkurang, kemungkinan terjadinya devaluasi akan meningkat. Anggaran negara. Defisit yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang berlebihan juga akan mempengaruhi inflasi. Penentuan bursa berjangka. Mata uang asing dapat diperoleh dalam pengiriman yang akan datang dengan potongan harga yang besar menunjukkan kepercayaan yang berkurang pada mata uang tersebut. Kurs tidak resmi. Kenaikan dalam sebaran antara nilai tukar pasar resmi dan tidak resmi atau disebut juga pasar gelap menunjukkan tekanan yang meningkat terhadap pemerintah untuk menyejajarkan kurs resminya dengan kurs pasar yang lebih realistis. Perilaku mata uang terkait. Mata uang suatu negara biasanya akan berjalan dengan cara yang serupa dengan mata uang negara-negara yang ekonominya serupa. Diferensiasi suku bunga. Diferensiasi suku bunga antara dua negara dapat memperkirakan perubahan yang akan terjadi pada nilai tukar. Harga opsi ekuitas asing. Oleh karena arbitrase menghubungkan harga ekuitas asing di pasar negaranya dengan nilai mata uang dalam negerinya, perubahan-perubahan pada harga beli mata uang dapat dalam negeri ekuitas asing menunjukkan perubahan ekspektasi pasar akan kurs valuta asing di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu mengukur pemajanan. Proses penyusutan permasalahan perusahaan untuk mengurangi akibat perubahan nilai tukar yang merugikan memerlukan informasi mengenai pemajanannya mengenai resiko kurs valuta asing.
Eksposur valuta asing muncul ketika perubahan kurs valuta asing mengubah nilai aset bersih, pendapatan, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional akan eksposur eksposur valuta asing memusatkan pada dua jenis pemajanan besar, translasi dan transaksi. Yang selanjutnya yaitu pemajaan translasi. Pemajaan translasi mengukur dampak perubahan kurs valuta asing terhadap kesetaraan mata uang dalam negeri dari aset dan kewajiban mata uang asing suatu perusahaan. Oleh karena jumlah mata uang asing biasanya ditransaksikan terhadap kesetaraan mata uang dalam negeri untuk tinjauan manajemen atau maksud pelaporan keuangan eksternal. Dampak translasi memiliki akibat yang langsung terhadap keuntungan dilaporkan. Aset atau kewajiban mata uang asing yang dipaparkan pada resiko nilai tukar merupakan hal-hal yang ditranslasikan pada nilai tukar terkini atau berlawanan dengan nilai tukar terdahulu. Oleh karena itu, pemajanan translasi dapat diukur dengan mengambil perbedaan antara aset dan kewajiban mata uang asing terbuka oleh suatu perusahaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemajanan translasi, di mana kelebihan aset terbuka akan kewajiban terbuka yaitu perihal mata uang asing yang ditranslasikan pada nilai tukar terkini, menyebabkan posisi aset terbuka bersih. Hal ini terkadang dianggap sebagai pemajaman positif atau devaluasi mata uang asing yang terhadap uang pelaporan menghasilkan kerugian transaksi. Revaluasi mata uang asing menghasilkan keuntungan translasi. Sebaliknya, suatu perusahaan memiliki posisi kewajiban terbuka bersih atau pemajaman negatif ketika kewajiban terbuka melebihi aset terbuka. Dalam keadaan ini, devaluasi mata uang asing menyebabkan keuntungan transaksi. Devaluasi mata uang asing menyebabkan kerugian transaksi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang pemajaan akuntansi. Alat ukur akuntansi pemajaan beragam bentuknya bergantung pada metode-metode transaksi yang digunakan. Pada tampilan 11-5 menggambarkan pilihan besar transaksi yang telah digambarkan di bab 6 atau bab sebelumnya. Neraca akhir tahun merupakan cabang hipotesis Filipina dari perusahaan induk Amerika Serikat. Kolom kedua menggambarkan penyetaraan dolar Amerika Serikat terhadap jumlah peso Filipina atau PHP pada nilai tukar 0,03 US dollar atau sama dengan PHP 1. Mata uang peso diharapkan mengalami devaluasi sebesar 331/3% selama periode yang akan datang. Ketika inventaris dinyatakan pada nilai pasar di bawah peraturan pasar lower of cost, metode-metode translasi yang bersifat temporal dan moneter atau non-moneter menghasilkan ukuran pemajaan yang berbeda dan diperlakukan secara terpisah. Selanjutnya, dengan menganggap perusahaan induk Amerika Serikat menunjuk dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional akan perusahaan, kerugian kurs yang mungkin terjadi terhadap pemahaman positif PHP sebesar 1.200 juta akan menjadi 12 juta US dollar sebagaimana ditunjukkan pada tampilan 11-6. Tampilan 11-6 menganggap transaksi anak perusahaan Filipina didominasi secara menyeluruh oleh peso. Namun pada praktik di luar negeri, transaksi-transaksinya dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu mata uang. Risiko valuta asing merupakan masalah multidimensi. Misalnya, piutang yang terbilang dalam dolar Selandia Baru kemungkinan tidak akan memiliki nilai yang sama dengan piutang dalam dolar Singapura. Bahkan jika kedua mata uang tersebut memiliki nilai nominal yang sama pada waktu penjualan. Untuk menjelaskan situasi ini, akuntan manajemen menyiapkan beragam laporan pemajaan yang berbeda di antara aset dan kewajiban mata uang asing berdasarkan mata uang yang digunakan aset dan kewajiban tersebut. Format laporan pemajanan pada tampilan 11-8 menyerupai laporan pada tampilan 11-5. Pada tampilan 11-8 memisahkan aset dan kewajiban terbuka oleh mata uang yang digunakannya. Pos-pos neraca biasanya disebut dengan dolar Amerika Serikat untuk dapat memberikan penilaian besar relatif pos-pos tertentu.
Format laporan pemanjanan aneka valuta menawarkan banyak keuntungan terhadap mitra. Penyimbangan satu mata uangnya pada satu sisi, informasi yang diberikan terbuka lebih lengkap. Selanjutnya, laporan pemanjanan transaksi aneka valuta asing untuk aneka perusahaan Filipina ini ditunjukkan pada tampilan 11 strip 9, di mana laporan ini terdiri atas pos-pos yang biasanya tidak tercantum dalam laporan keuangan konvensional. Namun, pos-pos yang menyebabkan laba rugi transaksi seperti kontrak valuta asing berjangka, kesepakatan pembelian dan penjualan di masa yang akan datang, dan kontraknya jangka panjang. Pada tampilan 11 strip 9 memusatkan pada apa yang terjadi dalam buku anak perusahaan Filipina jika peso mengubah nilai terhadap dolar Australia, rupiah Indonesia, dan dolar Amerika. Kalau mata uang peso tidak diperhatikan karena transaksi peso dicatat dan diselesaikan dalam peso, devaluasi peso terhadap dolar Australia dan Amerika Serikat akan menghasilkan laba terhadap pemanjaman positif dalam kedua mata uang tersebut. Devaluasi peso sehubungan dengan rupiah akan menghasilkan kerugian karena mata uang peso akan lebih banyak dihabiskan untuk menyelesaikan mata uang asing dari anak perusahaan Filipina. Laba rugi transaksi ini, yaitu dampak pajak secara berlangsung berpengaruh pada pendapatan dolar atau konsolidasi. Kontrol yang terpusatkan akan pemanjanan keseluruhan perusahaan dapat dilakukan karena kontrol ini mengharuskan tiap-tiap anak perusahaan mengirimkan laporan pemanjaman aneka valuta kepada perusahaan induk secara rutin. Ketika pemanjaman dicapai oleh mata uang dan negara, perusahaan dapat menjalankan kebijakan pencegahan risiko secara terpusat untuk mengganti kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, akuntansi versus exposure ekonomi. Kerangka kerja pelaporan yang telah digambarkan sebelumnya menyoroti pemanjaman suatu perusahaan terhadap risiko valuta asing yang bisa terjadi kapanpun. Namun, pelaporan pemanjaan translasi dan pemanjanan transaksi tidaklah mengukur exposure ekonomi perusahaan yang bersangkutan. Exposure ekonomi adalah dampak dari perubahan nilai mata uang terhadap kinerja dan arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Pada tampilan 11 strip 9 menunjukkan bahwa anak perusahaan Filipina long on dolar Australia, artinya aset terbuka dalam dolar Australia melebihkan kewajiban terbuka dalam dolar Australia. Menurut laporan ini, manajer keuangan memutuskan untuk melakukan pencegahan pada posisi ini dengan menjual 17,5 juta dolar Australia atau dasar bursa yang akan datang. Dari waktu ke waktu, banyak perusahaan yang membedakan antara pemanjaman yang statis dan pemanjaman yang mengalir alami. Perusahaan-perusahaan tersebut mempersiapkan laporan arus kas aneka valuta asing yang memungkinkan mereka untuk mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas bulanan untuk setiap mata uang yang mereka pakai untuk berbisnis. Suatu laporan pemanjanan yang dipicu oleh perubahan nilai tukar selama periode anggaran yang akan datang. Penerimaan kas untuk setiap mata uang negara terdiri atas pengumpulan penjualan kredit lancar dan kredit antisipasi, penghapusan aset dan kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan uang. Pengeluaran kas aneka valuta asing terdiri atas segala hal yang dapat menghasilkan uang. Pengeluaran kas aneka valuta terdiri atas segala hal yang diperlukan untuk kewajiban lancar dan kewajiban antisipasi, layanan utang, dan pembelian kas lainnya. Dengan exposure ekonomi mengakui bahwa perusahaan nilai tukar berdampak pada posisi komparatif perusahaan dengan mengubah harga-harga input dan output yang berhubungan dengan harga-harga perusahaan asing pesaingnya. Devaluasi peso Filipina terhadap semua mata uang asing lainnya dapat meningkatkan posisi anak perusahaan dan memperburuk posisi. Strategi perlindungan. Setelah peminjaman valuta asing diukur, lalu selanjutnya saling merancang strategi pencegahan risiko yang akan mengurangi atau menghilangkan pemanjaman tersebut. Strategi ini terdiri atas pencegahan risiko neraca, operasional, dan kontraktual. Lindungi nilai neraca. Nilai neraca dapat mengurangi pemanjaman suatu perusahaan dengan menyesuaikan level dan denominasi
moneter dari aset kewajiban perusahaan. Contohnya, meningkatnya neraca kas dalam mata uang asing dapat mengganti kerugian penurunan suku bunga dan pendapatan pada instrumen pendapatan tetap dalam negeri. Pada tampilan 11-8, penjagaan risiko dapat dalami terhadap peminjaman positif senilai 115 juta US dollar adalah dengan meningkatkannya pinjaman peso anak perusahaan Filipina senilai 115 juta US dollar. Dalam kasus ini, kas pinjaman haruslah dikirimkan kepada perusahaan induk atau diinvestasikan pada aset non operasional, karena jika tidak, posisi aset terbuka tidak akan berubah. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah strategi perlindungan. Jadi, strategi perlindungan ini adalah merancang strategi pencegahan risiko yang akan mengurangi atau menghilangkan pemajanan tersebut. Strategi ini terdiri atas pencegahan risiko neraca, operasional, dan kontraktual. Lindung nilai neraca dapat mengurangi pemajanan suatu perusahaan dengan menyesuaikan level dan denominasi moneter dari aset dan kewajiban perusahaan. Selanjutnya adalah metode lain dari melakukan pencegahan risiko pemajanan positif anak perusahaan yang berlokasi di negara mudah devaluasi adalah yang pertama, menjaga neraca kas mata uang lokal pada level minimum yang dibutuhkan mendukung operasi tahun berjalan. Yang kedua, mengirimkan kembali keuntungan pada perusahaan induk di atas nilai yang dibutuhkan untuk perluasan modal. Yang ketiga, mempercepat pemimpinan atau pengumpulan piutang mata uang lokal dilunasi yang belum. Yang keempat, menangguhkan atau menambah lama pembayaran utang atau utang uang lokal. Yang kelima, mempercepat pembayaran utang mata uang luar negeri. Yang keenam, menginvestasikan kelebihan kas pada inventaris dan aset mata uang lokal yang sekiranya tidak akan membuat devaluasi terjadi. Lalu yang ketujuh, menginvestasikan dalam aset asing mata uang yang kuat. Risiko neraca dan operasional akan memakan biaya. Anak perusahaan di negara-negara yang rentan devaluasi seringkali terpaksa meminimalisir neraca modal aktif mata uang lokal mereka, terutama kas dan juga piutangnya, dan terus-menerus meningkatkan pengendalian utang dalam mata uang lokal. Lalu pencegahan risiko strategis ini juga memiliki batasannya sendiri. Misalnya, sebuah strategi digunakan untuk menyatukan kegiatan operasional agar dapat mengurangi pemajanan perusahaan terhadap sumber daya sensitif nilai tukar. Lalu yang terakhir, pencegahan risiko kontraktual. Ragam instrumen pencegahan risiko kontraktual telah dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas pada manajer dalam melakukan manajemen eksposur valuta asing. Selanjutnya ada nilai payoff, bergantung pada satu, kemampuan pembeli untuk mendapatkan bisnis yang membutuhkan perlindungan mata uang dan pergerakan mata uang pokok. Kontrak opsi yang dapat ditukar, hak untuk membeli atau menjual mata uang asing yang berubah menjadi kontrak berjangka jika nilai tukar yang akan datang jatuh di bawah harga tertentu. Lalu, yang kedua ada sekuritas OP terlindung, di mana kewajiban jangka pendek yang memberikan hak pada penerbit efek untuk membayar kembali uang pokok dan bunga dalam mata uang semula atau mata uang yang berlaku bagi kedua pihak. Yang ketiga, arbitrase bunga terlindung, yaitu persetujuan di mana kedua mitra pengimbang menukarkan mata uang baik pada nilai spot dan forward secara serempak. Yang keempat, ada swap dasar lintas mata uang, yaitu pertukaran nilai tukar mengambang dua matang batas lintas mata uang, opsi di mana pemilik menerima perbedaan posisi antara sebaran dalam dua nilai dasar mata uang yang berbeda dan sebaran strike. Lalu ada swap kupon mata uang, di mana pertukaran kupon dari yang tetap menjadi mengambang dalam dua mata uang yang berbeda. Opsi mata uang, hak dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang lainnya pada harga pengacau yang telah disepakati dalam periode waktu yang ditentukan. Lalu ada swap mata uang, di mana pertukaran awal dua mata uang dan pertukaran selanjutnya dari dua mata uang yang sama di akhir periode waktu tertentu. Yang terakhir, ada obligasi opsi ganda, di mana obligasi yang memberikan pilihan mata uang kepada investor dalam menerima bunga dan pelunasan dasar. Selanjutnya ada kesepakatan nilai tukar, di mana kesepakatan sintesis untuk valuta asing berjangka yang nilainya berhubungan dengan sebaran antara dua nilai tukar mata uang berjangka. Lalu ada kontrak valuta asing berjangka, di mana kesepakatan kontraktual antara dua pihak untuk menentukan sejumlah mata uang yang telah disepakati pada tanggal yang telah ditentukan.
Ada juga kontrak ijon, yaitu kontrak pertukaran valuta yang menginginkan pengantaran sejumlah ditetapkan di masa depan, nilai mata uang pada tanggal yang telah disepakati di masa depan juga. Lalu ada opsi ekuitas asing, di mana hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual ekuitas asing dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal yang telah disepakati di masa yang akan datang. Lalu ada surat opsi mata uang tersusun, di mana obligasi yang disebut dan membayar bunga dalam suatu mata uang dengan nilai tebusan yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang. Lalu selanjutnya ada opsi knockback, di mana untuk membeli mata uang pada titik terendahnya atau mata uang yang lain menjual mata uang pada titik tertingginya dalam periode opsi. Lalu masih ada yaitu sekuritas dasar terkait nilai tukar, di mana instrumen uang yang membayar bunga dan uang pokok dalam dolar AS, di mana uang pokok ditetapkan pada nilai tukar antara dolar dan mata uang lainnya. Lalu ada cakupan berjangka, kontrak valuta asing yang berjangka yang ditetapkan lingkupan nilai tukar, di mana mata uang akan ditukarkan pada waktu jatuh temponya. Alasan terjadinya kerugian pada perusahaan yang menerapkan hal-hal tersebut adalah karena adanya kontrol yang kurang terhadap perilaku pedagang, model penetapan harga yang tidak memperhitungkan resiko pergerakan pasar yang ekstrim atau tidak berkelanjutan, ketidaklancaran pasar, dan yang terakhir, kenaifan direksi dan pengurus senior akan sifat dan resiko-resiko instrumen tersebut. Lalu analisis dan efek menemukan asosiasi negatif antara derivatif mata uang asing yang digunakan suatu perusahaan dan pemajanan nilai tukarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan seringkali menggunakan derivatif untuk melakukan lindung nilai daripada untuk berspekulasi dalam mata uang asing. Selanjutnya ada akuntansi untuk produk lindung nilai. Jadi produk lindung nilai kontraktual merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk mengurangi, menghilangkan, atau sebaliknya mengalihkan risiko pasar kepada orang lain. Nah, produk lindung nilai ini terdiri atas tidak terbatasnya hanya pada kontrak berjangka, kontrak ijon, swap, opsi, dan kombinasi produk-produk tersebut. Sementara banyak instrumen derivatif bertambah rumit, hasil survei pengguna menunjukkan kecenderungan manajemen terhadap varietas yang lebih dasar. Lalu pengecualian diperbolehkan dalam keadaan tertentu jika transaksi memenuhi kriteria lindung nilai yang pas, termasuk hal-hal di bawah ini. Ada 4, yaitu yang pertama, perusahaan yang dilindungi nilai dapat menimbulkan risiko pasar pada perusahaan. Lalu perusahaan menggambarkan strategi lindung nilainya. Yang ketiga, ada perusahaan menunjuk instrumen yang akan dipakai dalam lindung nilai. Dan yang keempat, yang terakhir, perusahaan mencatat dasar pemikirannya mengenai mengapa lindung nilai ini bisa efektif. Jika kriteria tersebut terpenuhi, perusahaan dapat menggunakan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam menandai produk lindung nilai terhadap pasar untuk mengompensasikan keuntungan dan kerugian dalam transaksi yang dilindung nilai, misalnya penjualan atau pembelian produk tersebut. Selanjutnya yaitu swap mata uang. Swap mata uang terdiri atas perubahan kini dan nanti dari dua mata uang yang berbeda pada kurs yang ditetapkan sebelumnya. Swap mata uang memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar modal yang tadinya tidak dapat diakses dengan biaya yang layak. Swap mata uang juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk menjalankan lindung nilai terhadap resiko nilai tukar yang muncul dari bisnis internasional. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. Badan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan FAS nomor 133 dan diamandemen oleh FAS 138 dan diperjelas oleh SAS 149 untuk memberikan sebuah pendekatan yang menyeluruh terhadap akuntansi bagi transaksi derivatif dan lindung nilai. IAS 39 yang baru-baru ini direvisi berisi petunjuk sama yang memberikan untuk pertama kalinya panduan universal mengenai akuntansi dalam keuangan derivatif. Meski kedua ketetapan ini memiliki tujuan yang sama, standar-standar ini rincian panduannya penerapannya berbeda. Sebelum adanya ketetapan ini, standar akuntansi untuk produk derivatif tidak lengkap, tidak konsisten, dan berkembang secara perlahan. Sebagian besar instrumen derivatif yang berperan sebagai pelaksana dianggap sebagai
pos neraca. Suasana melihat sebelum membeli berlaku untuk pembaca yang berusaha untuk menaksir volume dan risiko pengguna derivatif. Selanjutnya yaitu masalah-masalah praktis. Meskipun panduan pelaksanaan yang dikeluarkan FASB dan IASB telah berperan banyak dalam menjelaskan pengakuan dan pengukuran derivatif, beberapa masalah masih tersisa. Masalah persamaan hubungan dengan penentuan nilai wajar. Wallace memperkirakan bahwa ada 64 hitungan yang mungkin dipakai dalam mengatur perubahan nilai wajar dari resiko yang disegah dan instrumen lindung nilai. Dia menemukan 4 cara untuk mengukur perubahan nilai wajar dari resiko yang dicegah: nilai pasar seimbang, penggunaan nilai tukar spot to spot, penggunaan nilai tukar forward to forward, dan penggunaan model penetapan harga opsi. Ada banyak cara juga untuk menghitung perubahan nilai instrumen lindung nilai. Akhirnya perhitungan ini dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah pajak. Kerumitan pelaporan keuangan juga muncul jika lindung nilai tidak dianggap begitu efektif dalam pengompensasi resiko valuta asing. Namun begitu efektif merupakan anggapan yang subjektif dalam teorinya. Begitu efektif berarti korelasi negatif yang sempurna antara perubahan nilai atau arus kas suara derivan dan perubahan dalam nilai atau kurs dari pos-pos yang nilainya dilindungi. Hal ini menunjukkan lingkupan perubahan nilai derivatif yang dapat diterima FASB merekomendasikan cakupan 80-120%. Jika ikatan ini dilanggar, lindung nilai dihentikan dan laba atau rugi yang ditahan dari derivatif tersebut masuk ke dalam pendapatan saat ini. Oleh karenanya, hal ini mendatangkan kembali ketidakpastian yang tidak diinginkan ke dalam aliran pendapatan yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu lindung nilai investasi bersih dalam operasional asing. Ketika anak perusahaan asing dengan posisi aset terbuka bersih dikonsolidasi dengan perusahaan induknya, kerugian translasi akan terjadi jika mata uang asing kehilangan nilai terhadap mata uang yang digunakan perusahaan induk. Kerugian transaksi juga muncul jika anak perusahaan di luar negeri memiliki pos kewajiban terbuka bersih dan nilai mata uang asingnya meningkat terhadap mata uang induk. Satu cara untuk mengurangi kerugian semacam ini adalah dengan membeli kontrak berjangka. Strateginya adalah untuk mendapatkan keuntungan transaksi yang dicapai pada kerugian translasi kompensasi kontrak berjangka. Berspekulasi dalam mata uang asing. Peluang muncul untuk mempertinggi pendapatan yang dilaporkan dengan menggunakan kontrak berjangka dan kontrak opsi dalam pasar valuta asing. Kontrak berjangka dalam contoh telah disebutkan tidak akan memenuhi syarat pelindung dari nilai jika hanya beli untuk diambil keuntungannya dari apresiasi yen yang diharapkan. Pengungkapan. Sebelum pengungkapan pada FAS 133 dan IAS 39, pengungkapan keuangan dalam perusahaan tidak memberikan para pembaca laporan apakah atau sejauh manakah manajer telah menjalankan kontrak derivatif. Pengungkapan yang diharuskan di mana FAS 133 dan IAS 39 sangat membantu dalam proses perkiraan. Pengungkapan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan strategi manajemen risiko. Yang kedua, deskripsi pos nilai yang dilindungi. Yang ketiga, pengenalan risiko pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, deskripsi instrumen lindung nilai. Manajemen risiko keuangan. Kebijakan keuangan derivatif untuk mengurangi pemajanan terhadap fluktuasi, merugikan dalam suku bunga dan kurs valuta asing. Dan yang kedua adalah mata uang asing. Mata uang asing dalam melakukan kegiatan manajemen terhadap hampir semua perusahaan mata uang asing pada pasar konsolidasi sangat memungkinkan kita untuk menerima pemajanan tertentu dan mengambil keuntungan dari setiap konservasi. Yang ketiga, value at risk. Perusahaan kita mengawasi pemajanan terhadap risiko pasar finansial dengan menggunakan beberapa sistem pengukuran objektif yang termasuk pada model value at risk.
perhitungan value at risk, kita menggunakan model simulasi secara historis untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi dalam nilai wajar dari instrumen derivatif. Selanjutnya, dikutip dari catatan laporan keuangan, transaksi lindung, nilai dan catatan dalam laporan keuangan dalam sebuah perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengurangi pemajanan terhadap fluktuasi merugikan dalam suatu suku bunga dengan kurs valuta asing, serta secara sempit dapat mengurangi pemajanan terhadap fluktuasi merugikan dalam komoditas dan risiko pasar lainnya. Nilai wajar derivatif digunakan untuk mengubah fluktuasi risiko kita. Dalam akuntansi, perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif bergantung pada apakah telah dipilih dan memenuhi syarat sebagai bagian dari hubungan lindung nilai dan lebih jauh lagi dalam jenis hubungan lindung nilai. Selanjutnya adalah manajemen mata uang asing. Berikut adalah tabel yang mencatat tentang nilai tercatat dan nilai wajar jatuh tempo pada periode tahun tertentu. Pada tahun 2005, kontrak berjangka mempunyai nilai tercatat sebesar $28, nilai wajar sebesar $28, dan jatuh tempo pada tahun 2006. Opsi dan penanaman mendapatkan nilai tercatat sebesar 11, nilai wajar sebesar 11 pada jatuh tempo tahun 2006, dan mendapatkan nilai tercatat pada hasil akhir adalah $39, nilai wajar adalah $39. Pada tahun 2004, nilai tercatat dalam kontrak berjangka sebesar $27, nilai wajar sebesar $27, dan jatuh tempo pada tahun 2005. Pada opsi dan penanaman, nilai tercatat sebesar 12, nilai wajar sebesar 12, dan nilai tercatat pada akhir $39, nilai wajar pada akhir $39. Next. Kendali keuangan. Strategi manajemen risiko harus mengevaluasi keefektifan dari program lindung nilai. Masukan dari sistem evaluasi yang menyeluruh dan dapat membantu membangun pengalaman institusional dalam praktek manajemen risiko. Penaksiran kinerja dari program manajemen risiko juga memberikan informasi jika strategi yang ada tidaklah sesuai. Selanjutnya adalah poin kendali keuangan. Perkiraan yang digunakan dalam poin pengendalian keuangan mengukur semua pemajanan yang telah diakui menemukan lindung yang digunakan dan melaporkan hasil dari lindung nilai. Evaluasi tersebut juga melibatkan pencatatan tentang bagaimana dan sejauh mana bendahara perusahaan membantu unit bisnis lain dalam organisasinya. Bendahara perusahaan melakukan pengontrolan terhadap manajemen penjualan, memaksimumkan kredit, dan mencoba mendapatkan nilai keuntungan yang besar. Tolok ukur yang sesuai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah tolok ukur mewakili kebijakan yang dapat diikuti? Yang kedua, bisakah tolok ukur ini ditentukan di awal? Apakah tolok ukur tersebut dapat memberikan strategi biaya yang lebih rendah daripada alternatif yang lain? Selanjutnya adalah sistem pelaporan. Dalam melaporkan risiko keuangan, sistem harus dapat mendamaikan kedua sistem pelaporan internal dan sistem pelaporan yang terdapat pada eksternal perusahaan. Namun, manajemen risiko ini pada akhirnya harus berdamai dengan pengukuran pemajanan dan akun keuangan untuk maksud pelaporan eksternal. Manajemen tersebut merupakan contoh utama dari hal di mana keuangan dan akuntansi perusahaan terkait sangat erat. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih kepada Pak Ubay dan teman-teman 6D Akuntansi yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami ini. Kami dari penyaji memohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.